Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dengan dalam renungan 79 pada saat ini. Kita akan membaca di dalam Yeremia 23 sampai 29. Tapi saya akan membacakan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya beri tema firman Tuhan, masa depan kita dalam jaminan Tuhan. Masa depan kita dalam jaminan Tuhan. Kita tidak perlu takut akan hidup ini. Tuhan menjamin hidup kita, baik hari ini, esok. Dan kita tahu tentang masa depan kita itu sepenuhnya ada dalam jaminan Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas hidup orang percaya sungguh teramat indah. Jadi rancangan Tuhan atas kehidupan orang percaya itu sungguh teramat indah. Janji firman Tuhan tentang jaminan masa depan itu Tuhan sudah sampaikan kepada bangsa Israel saat mereka masih berada dalam pembuangan di Babel. Semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, kita bisa membaca di dalam ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi Tuhan sudah memberikan janjinya kepada orang buangan yang diangkut dari pembuangan Yerusalem ke Babel. Orang-orang yang berada dalam pembuangan secara logika mustahil mereka memiliki masa depan yang baik di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Tidak ada harapan secara manusia. Tuhan datang dengan janji firman-Nya yang menguatkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu pergumulan yang mereka alami saat itu. Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur. Di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat. Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Janji firman Tuhan tentang jaminan masa depan itu tidak bohong. Dan Tuhan akan menyatakan, Tuhan mengatakan Dia tidak pernah terlelap dan tertidur. Di saat-saat kita membutuhkan pertolongan, Tuhan itu ada buat kita setiap saat. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Di dalam Yeremia 29 ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya.
Membangun rumah berbicara mengenai rumah rohani atau membangun mezbah doa. Dalam kehidupan orang percaya, kita harus membangun rumah rohani kita dan membangun mezbah doa, memperbaharui mezbah doa kita kepada Tuhan dalam kehidupan keluarga. Mereka juga diperintahkan untuk membuat kebun, artinya membuat ladang baru atau tanah baru. Ini berbicara tentang pemahaman, pembaharuan hati. Tanah hati kita harus diolah dan dipersiapkan terlebih dulu sebelum ditanami firman Tuhan. Jadi hati setiap anak-anak Tuhan, hati saudara dan saya itu harus diolah lebih dulu. Tanah hati itu diolah supaya benih-benih firman Tuhan itu bisa tumbuh dalam kehidupan kita dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Jadi Tuhan yang melipat gandakan semua benih-benih yang kita tanam, dan Dia yang akan lipat gandakan saat rumah doa kita itu sudah dibangun, di mana ada pujian dan penyembahan naik ke hadirat Tuhan, dan hati kita siap menjadi tanah yang baik. Saat itulah Tuhan menaburkan benihnya, yaitu firman-Nya, sehingga benih itu dapat bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Kalau benih-benih itu berbuah dalam kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Tuhan sendiri yang akan mengatur, memimpin masa depan kita, membawa kita ke dalam keberhasilan, membawa kepada kita ke dalam kemenangan. Jadi Tuhan ingin supaya kita membangun rumah rohani kita dan membangun mezbah doa, memperbaharui mezbah doa. Hubungan kita dengan Tuhan kita perbaharui, dan sesudah itu kita akan melihat mujizat Tuhan. Firman Tuhan bekerja bertumbuh. Kita boleh menjadi orang-orang yang mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan merancangkan semuanya yang terbaik untuk bangsa Israel. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk kita Israel rohani. Tuhan merancangkan hal-hal yang baik, tetapi Tuhan mau supaya kita membangun rumah rohani kita dan memperbaharui mezbah doa kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara sekalian, terutama menguatkan diri saya sendiri. Terima kasih, sekian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua, Bapak Ibu saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan,
pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Sekian, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami, masa depan kami. Tuhan, Engkau yang akan mengatur, menentukan semuanya. Sebab itu lewat firman-Mu Engkau sempurnakan Tuhan. Biarlah kami boleh taat, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mau membangun rumah rohani kita. Dan kami boleh membangun mezbah doa kita, memperbaharui kehidupan kita. Supaya Tuhan, kami boleh memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menyempurnakan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu GPDI El Shaddai. Tuhan, Engkau peliharakan mereka, usaha pekerjaan jemaat-Mu Engkau berkati, studi daripada anak-anak. Tuhan, Engkau juga memberkati. Terima kasih, khususnya kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Susan Malino. Tuhan, beri kekuatan yang baru, beri kesehatan, hikmat, urapan yang baru. Tuhan, Engkau terus tambahkan kepada Ibu Gembala kami. Berkati call center yang dengan setia melayani kami. Terima kasih, balas mereka dengan limpah-limpah. Kami mau akhiri doa ini Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada jemaat GPDI El Shaddai sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara jemaat GPDI El Shaddai memuliakan Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Sekian, terima kasih, haleluya, amin.